Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil program kami yang berjudul Sistem Pemesanan Tiket Bioskop. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nova Imradika dengan NIM 25103140993. Kenalkan, nama saya Ksatria Pananduar dengan NIM 2510314046. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Konrevino dengan NIM 25103140997 dari kelompok 10 Project Alpro, yang tugas saya itu dengan judul Sistem Pemesanan Tiket Bioskop atau konser. Pada program ini kami membuat aplikasi sistem pemesanan tiket bioskop menggunakan bahasa C dengan library WinAPI untuk menghasilkan tampilan GUI berbasis Windows. Program ini memungkinkan pengguna memilih film, memilih jenis studio, memilih kursi yang tersedia, serta menghitung total harga tiket secara otomatis. Selain itu, program ini juga menerapkan konsep array, fungsi, percabangan, pengulangan, dan event handling sehingga pengguna dapat melakukan pemesanan tiket secara lebih interaktif melalui antarmuka grafis. Selanjutnya, saya dan tim saya akan membahas bagian-bagian di dalam bagian codingnya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan program sistem pemesanan tiket bioskop yang dibuat menggunakan bahasa C dengan library WinAPI sebagai antarmuka grafis atau GUI-nya. Bagian pertama itu ada bagian header dan delegrasi. Pada bagian awal program terdapat beberapa library yang digunakan, yaitu Windows.h yang digunakan untuk membuat GUI Windows seperti tombol, homebox, dan jendela aplikasi. Ada StudioH yang digunakan untuk fungsi input-output seperti sprintf, dan ada stdball.h digunakan untuk tipe data boolean true dan false. Lalu ada string.h yang digunakan untuk manipulasi string seperti tripc. Kemudian terdapat konstanta, yaitu ada define baris 5 dan define kolom 6. Itu konstanta ini menunjukkan bahwa dana kursi terdiri dari 5 baris dan 6 kolom, sehingga total kursi yang tersedia adalah 30 kursi. Selanjutnya dibuat array. Array ini berfungsi untuk menyimpan status tiap kursi. Nilai false berarti kursi masih kosong dan nilai true berarti kursi sudah dipesan. Lalu yang kedua ada variabel global. Program memiliki beberapa variabel global, yaitu seperti judul, char film, dan char jenis studio. Variabel ini menyimpan film dan studio yang sedang dipilih pengguna. Kemudian terdapat in harga tiketnya itu ada 35.000 dan in jumlah tiketnya itu 0. Itu harga tiket yang digunakan untuk menyimpan harga berdasarkan jenis studio yang dipilih, sedangkan jumlah tiket digunakan untuk menghitung banyak kursi yang telah dipilih. Selain itu terdapat variabel hwnd digunakan untuk menyimpan handle atau identitas komponen GUI yang dibuat. Yang ketiga ada fungsi hitung total harga. Program memiliki fungsi in hitung total harga, in jumlah, in harga. Fungsi ini menerima parameter jumlah tiket dan harga tiket, kemudian mengembalikan hasil perkalian keduanya sebagai total pembayaran. Rumusnya adalah harga total sama dengan harga tiket dikali jumlah tiket yang dipesan. Lalu yang keempat ada fungsi perbarui kursi, digunakan untuk pengguna memilih kursi. Fungsi ini melakukan 3 hal, yaitu mengubah status kursi menjadi true, mengubah tulisan tombol menjadi X, dan menonaktifkan tombol agar tidak bisa dipilih kembali. Dengan demikian, kursi yang sudah dipesan akan terlihat sudah terisi. Lalu yang kelima ada fungsi atur harga studio. Fungsinya itu digunakan untuk mengubah harga tiket berdasarkan studio yang dipilih. Jika memilih reguler itu kita setel di harga 35.000 dan IMAX itu di setel dengan harga 50.000 dan Premier di setel dengan harga 75.000. Selain mengubah harga, fungsi ini juga menyimpan nama studio yang dipilih ke variabel jenis studio. Kita masuk ke bagian prosedur jendela atau event holder. Bagian terpenting di program ini itu adalah ls callback, prosedur jendela, buka kurung, titik-titik, tutup kurung. Nah, fungsi ini itu bertugas menangin semua event yang terjadi pada aplikasi. Jadi ketika pengguna memilih film pada combo box, program akan menyimpan pilihan tersebut ke variabel judul film. Pilihan film yang tersedia kan ada Avengers, Spider-Man, Batman.
Jadi ketika pengguna memilih studio, program memanggil fungsi atur harga studio buka kurung tutup kurung untuk memperbarui harga tiket. Selanjutnya ada proses pemesanan tiket. Jadi saat tombol pesan ditekan dengan ID 999, program akan memeriksa apakah ada kursi yang dipilih. Kalau misalkan belum ada kursi yang dipilih, jadi nanti akan muncul pesan silakan pilih kursi terlebih dahulu. Jika sudah ada kursi yang dipilih, maka program akan menghitung total harga menggunakan fungsi hitung total harga buka kurung tutup kurung. Selanjutnya, program menampilkan informasi berupa nama film, jenis studio, jumlah tiket, harga per tiket, dan total pembayaran. Informasi tersebut itu ditampilkan menggunakan message box. Selanjutnya ada proses pemilihan kursi. Program ini menggunakan 2 buah perulangan bersarang untuk memeriksa seluruh tombol kursi. Setiap kursi itu memiliki ID unik dengan rumus 100 ditambah I dikali 10 tambah J. Ketika sebuah tombol kursi ditekan, jika kursi sudah dipesan, itu bakal muncul tulisan kursi sudah dipesan. Kalau misalkan kursinya masih kosong, bakal muncul status kursi diubah menjadi terisi, jumlah tiket bertambah 1, dan muncul pesan bahwa kursi telah dipilih. Yang selanjutnya itu ada menutup program. Pada event WM_destroy, itu program menjalankan post quit message, buka kurung 0, tutup kurung, yang berfungsi untuk menghentikan aplikasi saat jendela ditutup. Dan yang selanjutnya ada fungsi winmain. Winmain ini merupakan titik awal eksekusi program GUI Windows. Jadi di bagian ini program itu mendaftarkan kelas jendela, membuat jendela utama aplikasi, membuat combo box pilihan film, membuat combo box pilihan studio, membuat seluruh tombol kursi, dan membuat tombol pesan. Dan selanjutnya ada pembuatan combo box film. Combo box pertama digunakan untuk memilih film. Data film dimasukkan menggunakan send message, buka kurung titik-titik, koma cb_add_string, koma titik-titik tutup kurung. Sehingga pengguna dapat memilih film yang tadi itu Avenger, Spider-Man, dan Batman. Selanjutnya saya akan menjelaskan step selanjutnya. Buat step selanjutnya itu step 12, pembuatan combo box studio. Combo box kedua digunakan untuk memilih jenis studio. Pilihan yang tersedia yaitu reguler, IMAX, dan Premiere. Pilihan studio ini akan mempengaruhi harga tiket. Lalu masuk ke step 13, pembuatan denah kursi. Program menggunakan nested loop untuk membuat 30 tombol kursi. Penamaan kursi dibuat otomatis menggunakan sprint F, buka kurung nama kursi, koma, tanda kutip, persen C, persen D, tanda kutip, koma, tanda petik, A, tanda petik, plus I, koma, J, plus 1, tutup kurung, titik 2, sehingga terbentuk kursi A1 sampai A6, B1 sampai B6, C1 sampai C6, D1 sampai D6, E1 sampai E6. Setiap kursi direpresentasikan sebagai tombol yang dapat diklik. Selanjutnya step 14, message loop. Bagian terakhir adalah while, buka kurung get message, buka kurung titik 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 3 kali, tutup kurung, yang disebut sebagai message loop. Fungsi ini bertugas menerima event dari pengguna seperti klik tombol, memilih combo box, menutup jendela. Kemudian event tersebut dikirim ke prosedur jendela untuk diproses. Kesimpulannya, program ini berhasil implementasikan sistem pemesanan tiket bioskop berbasis GUI menggunakan WinAPI. Fitur yang tersedia meliputi pemilihan film, pemilihan jenis studio, perhitungan harga tiket otomatis, pemilihan kursi bioskop, pencegahan pemilihan kursi yang sama, perhitungan total pembayaran, tampilan GUI berbasis Windows, dan yang terakhir menampilkan detail pemesanan kepada pengguna. Dan dengan demikian, program telah menerapkan konsep array 2 dimensi, fungsi, percabangan, perulangan, GUI WinAPI, dan event-driven programming dalam suatu aplikasi sederhana. Terima kasih. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke dalam demo alat dari codingan yang telah kita buat di sini. Bisa dilihat bahwa setelan kursi terdapat 30 kursi dengan 6 baris memanjang ke kanan dan 5 baris memanjang ke bawah, sehingga total kursi terdapat 30 kursi. Lalu di bagian pemesanan kursi berada di bagian kanan bawah, dan bagian pemilihan studio dan film terdapat di sebelah kiri atas.
Di sini kami mensetel 3 pemilihan film untuk ditonton. Di pemilihan ini tersedia film Avengers, film Spider-Man, dan yang terakhir ada juga film Batman. Lalu di sini kami juga mensetel 3 pemilihan studio yang akan mempengaruhi harga setiap kursinya, yaitu studio reguler yang berharga 35.000 per kursi, studio IMAX yang berharga 50.000 per kursi, dan studio primer dengan harga 75.000 per kursi. Selanjutnya, di sini pada percobaan pertama saya akan mencoba memesan 3 kursi dengan pemilihan film, yaitu film Batman dan dengan studio IMAX. Pada kursi yang sudah dipilih akan muncul tanda X agar kursi tidak dapat dipilih sebanyak 2 kali. Setelah kita pencet pemesanan di tombol pesan, maka akan muncul detail dari pesanan kita, yaitu harga total tiket, harga per tiket, jumlah tiket yang dipesan, judul film, serta studio yang akan kita pilih. Di sini harga detail pemesanan akan disesuaikan dengan apa yang kita sudah pilih. Lalu pada percobaan kedua kita mencoba menambahkan 1 kursi yang kita pilih di bagian B dengan mengganti film pilihannya menjadi film Spider-Man, dan studio yang kita pilih adalah studio primer. Dan setelah kita cek di detail pemesanan, di sini bisa kita lihat bahwa informasi yang akan diberikan akan disesuaikan dengan apa yang kita pilih. Sekian dari demo alat dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.